Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Miriel Safitri dengan akhiran NIM 039 dari kelas A Indralaya. Di sini saya akan memberikan pemaparan tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di konstruksi untuk tugas mata kuliah K3. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Adalah upaya untuk meningkatkan dan mempertahankan kesehatan fisik, mental, dan sosial pada tingkat tertinggi untuk semua jenis pekerjaan, untuk mencegah masalah kesehatan akibat pekerjaan, dan melindungi pekerja dari resiko kerja. Di sini saya akan memaparkan tentang 3 pembahasan, yaitu pendahuluan, prinsip-prinsip K3, dan kasus kecelakaan konstruksi. Yang pertama, pendahuluan dibagi menjadi dasar K3 dan dasar hukum dari K3 itu sendiri. Dasar K3, yang pertama ada latar belakang. Kita tahu selalu ada resiko kegagalan dari konstruksi atau pekerjaan, baik itu disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang atau pelaksanaan yang kurang tepat. Salah satu resiko pekerjaannya itu kecelakaan kerja. Saat kecelakaan kerja tentunya akan ada resiko sekecil apapun. Yang pertama ada resiko adanya korban jiwa, kemudian resiko kerugian materi, kemudian kerusakan lingkungan yang akan berakibat pada masyarakat di sekitarnya, kemudian proses produksi yang tentunya akan terganggu. Hal-hal ini dapat dikendalikan dengan adanya K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja. Definisi dan filosofi dari K3. Menurut ILO atau WHO, Joint Safety and Health Committee, yaitu suatu upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan derajat kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang setinggi-tingginya bagi pekerja di semua jabatan. Pencegahan penyimpangan kesehatan di antara pekerja yang disebabkan oleh kondisi pekerjaan, perlindungan pekerja dalam pekerjaannya dari resiko akibat faktor yang merugikan kesehatan. Kemudian penempatan dan pemeliharaan pekerja dalam suatu lingkungan kerja yang diadaptasikan dengan kapabilitas fisiologi dan psikologi dan diringkas sebagai adaptasi pekerjaan kepada manusia dan setiap manusia kepada jabatannya. Dari definisi K3 tadi, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa filosofi K3 adalah untuk melindungi keselamatan dan kesehatan terhadap setiap pekerja dalam menjalankan pekerjaannya, yang dilakukan melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Kemudian tujuan dan manfaat dari K3. Di sini saya memberikan 10 poin dari tujuan dan manfaat K3. Yang pertama ada mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua ada mencegah timbulnya penyakit akibat suatu pekerjaan. Yang ketiga adalah mencegah atau mengurangi kematian. Yang keempat, mencegah atau mengurangi cacat tetap. Yang kelima, mengamankan material, konstruksi, dan pemakaian. Yang keenam, pemeliharaan bangunan, alat-alat kerja, mesin-mesin, instalasi, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas kerja tanpa memeras tenaga kerja dan menjamin kehidupan produktifnya. Yang ke-8, mencegah pemborosan tenaga kerja, modal, alat, dan sumber-sumber produksi lainnya. Yang 9 adalah menjamin tempat kerja yang sehat, bersih, nyaman, dan aman, sehingga dapat menimbulkan kegembiraan dan semangat kerja. Yang terakhir adalah memperlancar, meningkatkan, mengamankan produksi industri, serta pembangunan. Ada kecelakaan kerja. Berikut saya berikan hubungan faktor-faktor ancaman resiko kecelakaan kerja. Yang pertama ada faktor tenaga kerja. Tentunya tenaga kerja sangat memberikan ancaman resiko karena adanya human error, seperti misalnya ada pekerja yang menaruh barang-barang yang berbahaya itu sembarangan, sehingga orang lain yang tidak tahu itu akan terkena dari dampak bahaya tersebut. Kemudian yang kedua ada bahan yang berbahaya untuk
tubuh yang dapat mempengaruhi kesehatan seperti bahan-bahan kimiawi yang kontak langsung dengan tubuh, atau mungkin bahan-bahan tersebut tidak langsung memberikan efek, tapi bisa terjadi efek dalam jangka panjang. Kemudian yang ketiga, alat-alat konstruksi, alat-alat untuk pekerja khususnya konstruksi itu sangat berbahaya karena dari pengoperasiannya sendiri itu sudah sangat berbahaya, sehingga apabila ada terjadinya sedikit saja keteledoran dari pekerja yang mengaplikasikan alat tersebut, itu bisa terjadi bahaya. Bahaya yang ditimbulkan dapat mempengaruhi kesehatan, keselamatan, dan kerusakan lingkungan. Kemudian dasar hukum dari K3. Yang pertama saya masukkan UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dalam UU ini itu mengatur tentang 3 poin, yaitu tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Kemudian yang kedua, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Kemudian yang ketiga, adanya bahaya kerja di tempat itu. Kemudian Permenaker nomor 5 tahun 1996 tentang sistem manajemen K3. Dalam Permenaker ini diatur bahwa setiap perusahaan yang memperkerjakan 100 tenaga kerja atau lebih dan atau yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik proses atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti ledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja atau PAK. Yang ketiga, saya masukkan Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Hal ini membagi tempat kerja di mana perusahaan atau pengurus yang memperkerjakan 100 orang atau lebih, atau tempat kerja di mana pengusaha memperkerjakan kurang dari 100 orang, tetapi menggunakan bahan proses atau instalasi yang memiliki resiko besar akan terjadinya ledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip K3. Prinsip di sini saya memberikan prinsip K3 berdasarkan OHSAS 18001. OHSAS 18001 itu sendiri adalah standar sistem manajemen keselamatan kerja yang telah dianggap secara internasional. Prinsip K3 berdasarkan OHSAS ini, yang pertama ada semua pekerja memiliki hak. Itu maksudnya pekerja, pengusaha, atau pemerintah, atau pemangku kepentingan lainnya, itu harus memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi, hak-hak pekerja tersebut dilindungi, dan harus berusaha untuk dibangun dan dipelihara kondisi kerja di tempat kerja tersebut agar layak dan lingkungannya pun layak agar tidak mempengaruhi mental dari pekerja tersebut. Kemudian yang kedua, kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja harus ditetapkan. Maksudnya kebijakan tersebut harus dilakukan atau harus ditegakkan, baik di tingkat lokal maupun perusahaan nasional. Yang ketiga, harus ada komunikasi yang baik antara mitra sosial, yaitu pengusaha, kemudian pekerja, atau pemangku kepentingan lainnya. Kemudian yang keempat, ada program keselamatan dan kesehatan kerja dan kebijakan harus bertujuan baik dalam hal pencegahan dan perlindungan. Hal ini maksudnya itu upaya harus difokuskan terlebih pada pencegahan primer di tingkat tempat kerja, yaitu tempat kerja dan lingkungan kerja harus dirancangkan dan dirancang untuk menjadi tempat yang aman dan sehat. Yang kelima itu perbaikan terus-menerus keselamatan dan kesehatan kerja harus dipromosikan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa hukum, peraturan, dan standar teknis nasional
untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit dan kematian itu harus disesuaikan dengan perkembangan secara berkala untuk kemajuan sosial, teknis, dan ilmiah. Kemudian yang keenam, informasi penting untuk pengembangan dan pelaksanaan program dan kebijakan yang efektif. Pengumpulan dan penyebaran informasi yang akurat tentang bahaya dan bahan berbahaya. Pengawasan kerja, pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan praktek yang baik, dan kegiatan terkait lainnya adalah pusat untuk pembentukan dan penegakan kebijakan yang efektif. Kemudian yang ketujuh, prinsip yang ketujuh adalah promosi kesehatan adalah unsur utama dari praktek kesehatan kerja. Upaya yang harus dilakukan untuk promosi kesehatan ini adalah upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pekerja fisik, kemudian mental, dan kesejahteraan sosial. Yang ke-8 adalah pelayanan kesehatan kerja yang mencakup semua pekerja harus dibentuk. Idealnya, semua pekerja di semua kategori itu harus memiliki akses ke layanan tertentu tersebut yang bertujuan melindungi dan meningkatkan kesehatan pekerja dan memperbaiki kondisi kerja. Yang ke-9 adalah pendidikan dan pelatihan merupakan komponen penting dari lingkungan kerja yang sehat dan aman. Pekerja dan pengusaha itu harus dibuat sadar akan pentingnya membangun prosedur kerja yang aman dan disosialisasikan bagaimana melakukan hal yang aman dan benar. Kemudian pelatih atau trainer internal itu harus dilatih di bidang relevansi khusus untuk industri tersebut agar mereka tuh dapat mengatasi masalah keselamatan dan kesehatan yang spesifik. Kemudian yang 10, pekerja, pengusaha, dan pejabat yang berwenang memiliki tanggung jawab, tugas, dan kewajiban tertentu. Yaitu pekerja itu harus mengikuti prosedur keselamatan ditetapkan, kemudian pengusaha atau perusahaan itu harus menyediakan tempat kerja yang aman dan menjamin akses ke penolongan pertama. Kemudian pihak yang berwenang itu harus menyusun, kemudian berkomunikasi, dan juga meninjau dan mengawasi kebijakan dari kesehatan dan keselamatan kerja itu. Kemudian yang ke-11 atau yang terakhir itu kebijakan harus ditegakkan. Harus ada sistem pemeriksaan, pengawasan, atau evaluasi di tempat kerja untuk memastikan bahwa peraturan atau kebijakan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan semestinya. Atau langkah-langkah keselamatan kerja dan keselamatan yang telah diatur itu telah diimplementasikan dengan sesungguhnya. Kemudian yang ketiga adalah kasus kecelakaan konstruksi. Di sini kecelakaan konstruksi saya bagi menjadi dua, yaitu resiko kecelakaan kerja di bidang konstruksi dan contoh kasusnya. Yang pertama, resiko kecelakaan kerja di bidang konstruksi. Berikut saya berikan beberapa contoh dengan ilustrasinya. Yang pertama ada terjatuh dari ketinggian. Ini bisa terjadi misalnya kita tidak memakai alat untuk tali yang dapat membantu kita apabila terjatuh itu masih bisa ditopang oleh tali tersebut. Kemudian kejatuhan atau tertimpa material. Ini misalnya tidak memakai APD yang benar itu dapat memperparah kondisi. Kemudian menginjak benda tajam. Apabila kita tidak memakai sepatu safety seperti sepatu yang khusus di lahan konstruksi, itu misalnya kita menginjak paku, itu tentunya akan kalau memakai sepatu biasa itu tembus ke dalam sehingga melukai kaki. Kemudian tersetrum aliran listrik, kemudian terjepit apabila kurangnya kehati-hatian, dan terkena alat konstruksi. Kemudian contoh kasus dari kecelakaan konstruksi. Di sini saya ambil contoh dari 4 contoh dari
kecelakaan konstruksi di tahun 2018. Yang pertama ada ambruknya balok girder di Tol Depok, Antasari, Jakarta pada Januari 2018. Berikut saya berikan ilustrasinya. Yang kedua ada jatuhnya girder box proyek LRT di Jakarta pada Januari 2018. Kemudian ambruknya launcher gantry proyek double track atau DDT Jakarta pada Februari 2018. Kemudian yang terakhir saya berikan contoh jatuhnya besi di proyek Rusun Pasar Rumput Jakarta pada Maret 2018. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.